A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang budiman, marilah kita bersama-sama mengadakan tangan untuk selalu mengumandangkan puja dan puji kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kebanyakan nikmat. Juga salawat dan salam kita haturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama lagi untuk memahami kehidupan yang sebenarnya sehingga kita menjadi orang-orang yang benar di sisi Allah dan Rasul-Nya. Kesempatan yang baik ini kita renungkan. Allah Ta'ala memberi kenikmatan, memberi banyak hal-hal yang bermanfaat kepada kita. Ketika kita diberi banyak kemanfaatan, kenikmatan, kita pasti berasumsi Allah Ta'ala sudah memberikan kebahagiaan kepada kita. Semua orang pasti seperti itu. Jadi ketika diberi nikmat, diberi sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang di sisinya bisa merasa senang hati, baik pikiran maupun perasaan ataupun hati, maka manusia pasti menyanjung. Allah Ta'ala sudah memuliakan kami dengan harta benda, dengan jabatan, pasti seperti itu. Tapi ingat di sisi yang lain, ketika kita dijatuhkan oleh Allah Ta'ala dengan rendah, tak punya apa-apa, pasti berasumsi lagi kita sedang diuji, kena musibah, karena sesuatu yang buruk ini sehingga kita menjadi orang-orang yang rendah. Ini pasti asumsinya manusia seperti itu. Padahal kalau dilanjutkan prosesnya, pasti manusia bisa mengingat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa-jiwa yang tenang ini dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Untuk apa? Irji'i. Kembali. Irji ila rabbik. Kembali kepada Tuhanmu. Kembali kepada Sang Khalik yang menciptakan. Yang telah mentadaburkan. Yang mudabbirnya adalah Allah. Yang segalanya diatur oleh Allah Ta'ala sebagai mudabbir, sebagai Sang Khalik. Disinilah kita harus tahu. Itu pasti asumsi manusia seperti itu. Jadi kalau dikasih berbagai macam kenikmatan, Allah Ta'ala sudah memuliakan. Tapi ketika dikasih sesuatu yang tadinya ada sekarang hilang, berarti Allah sedang menguji. Itu pasti asumsinya seperti itu. Lah ini oleh Allah Ta'ala dipanggil, irji ila rabbik, untuk kembali kepada Tuhanmu. Ketika sudah kembali kepada Tuhanmu, sejauh mana kita kembalinya? Radiyatan mardiyah. Tingkatannya sampai mana? Apa kita suka, senang, atau kita disukai oleh Allah Ta'ala? Jadi radiyatan mardiyah, kalau di sini suka dan disukai hal-hal tersebut, radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, maka dipersilahkan untuk masuk kepada golongan-golongan yang di situ disukai dan diridhoi, disenangi oleh Allah Ta'ala dan makhluknya, kekasihnya. Marilah bersama-sama kita jangan berhenti pada hal-hal yang sifatnya duniawiyah, yang sifatnya jasmani. Marilah kita bersama-sama meningkatkan agar kita bisa disukai oleh Allah dan disenangi oleh Allah, dan kita menyukai, kita senang dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala. Jadi tidak ada hal yang buruk dan tidak ada hal yang baik. Adanya adalah menjalankan takdirnya Tuhan, dan kita menselaraskan takdir kita yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sehingga antara takdir kita dan takdir Tuhan sama.
sehingga kita senang dan suka, disukai dan menyukai. Setelah fadkhuli fa'ibadi wadkhuli jannati, masuk kepada surga yang di situ tiada kenikmatan yang bisa diilustrasikan oleh perkataan kita, tidak bisa digambarkan dengan angan-angan kita. Kita hanya bisa masuk, inilah jiwa yang tenang, jiwa yang bisa merasakan kehidupan yang sebenarnya. Sebelum masuk surga sudah menjadi ahli surga. Tapi kalau belum meninggal sudah merasakan susah, merasakan hal-hal yang pahit getirnya karena adanya keadaan, maka kita harus berintrospeksi diri. Mungkin langkah kita, pribadi kita, tutur sapa kita, ataupun cara berkehidupan kita, berorganisasi kita, sanak famili kita belum sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah dan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita menjadi hamba-hambanya Allah Ta'ala, hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang soleh, sebagaimana ketika kita di dalam Ramadan pada akhir witir dengan doa kamilnya. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang terbaik, yang kegolong masuk pada golongannya para nabi, para syuhada, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, karena mereka semua adalah terbaik-baik teman yang ada di dunia juga nanti ketika kelak di akhirat. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.